sambut mereka, beli perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktu. Ih, aku betul lah geram kali aku nengok ini, sumpah. Kau bilang Indonesia harus menyambut. Oi, masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Ya, masih banyak rakyat Indonesia yang butuh makan. Kau pikir, ya, jangan cuma karena kau ingin berkampanye, kau mengatasnamakan kemanusiaan, kau mengatasnamakan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Rohingya hari ini masalah yang cukup serius, teman-teman. Bahkan masyarakat sudah banyak yang speak up tentang imigran Rohingya yang ada di Aceh. Masyarakat juga mengetahui bahwa ada Rohingya juga yang ditempatkan di rusun yang ada di Sidoarjo. Semuanya speak up, merasa geram ya dengan apa yang terjadi hari ini. Bahkan di Aceh pun yang pada awalnya mereka menerima dengan tangan terbuka, pada akhirnya mereka menolak Rohingya. Lalu apa sebenarnya sih masalahnya? Kenapa kok mereka sampai ditolak? Adakah sifat, kelakuan, atau apakah yang membuat warga masyarakat bangsa Indonesia itu sebagian besar sekarang itu sangat ya tidak respect dengan Rohingya? Siapa yang nggak marah kalau ngelihat kayak gini gitu? Rakyat aslinya aja sampai kayak banting tulang harus nyari rongsokan, nenek-nenek, kakek-kakek harus jualan buat bisa makan hari ini, anak-anak kecil harus ngamen di lampu merah biar dia bisa makan tanpa harus sekolah. Terus ini ada orang asing nih datang gitu, nggak diundang, tiba-tiba datang dengan rasa kemanusiaan, tolong kami, terus dikasih makan enak-enak kayak gini, dikasih tempat, dikasih ini itu, minta pulau lah gitu. Ini sumpah udah gede banget gitu ya. Ini tolong dong pemerintahan ini tuh jangan ngurusin pemilu dulu deh gitu loh. Ini beneran deh kalau sampai di hari H ya, di hari H pemilu ini Rohingya belum kayak dikasih solusi atau misalnya belum dipindahin gitu ya dari Indonesia gitu. Kalau saya sih pilih golput dulu aja deh gitu. Pilih nggak ke TPU dulu aja deh gitu. Males juga ya, misalnya gini loh. Ini tuh negeri lagi gonjang-ganjing gitu, tapi pemerintahannya itu lagi sibuk kayak ngurusin cuman pemilu kekuasaan gitu. Nggak coba yang ayo dong gitu loh. Ini tuh negara-negara lain aja ini sudah nggak mau menerima gitu. Kenapa ini tuh Indonesia udah kayak tempat sampahnya gitu loh. Terima-terima aja gitu. Dengan dasar HAM lah, kemanusiaan lah. Kalau mau kemanusiaan lihat-lihat dulu orangnya kayak gimana gitu. Orang-orang kayak gitu kok mau kemanusiaan gimana? Gede banget gua. Mau dikit gitu loh. Ancok panganane enak-enak cak. Di Portugal kuwi, rata-rata. Porsi tukang gali. Dan moyo tenan urip meneh kene. Diusir ya? Diusir ya? Orang Rohingya makin lama makin ngelunjak ya. Waktu itu viral lagi, bapak-bapak dikasih nasi segini aja masih kekurangan. Kurang banyak kan? Udah Pak, mending usir aja Pak. Ribet. Kasusnya hampir sama nanti kayak di Malaysia, pada demo minta tanah Pak. Rakyat Indonesia aja belum kebagian semua Pak, masih nyicil gitu ya kan. Udah nggak usah ribet-ribet, usir aja, kasih kapal gitu yang bagusan dikit dah. Ya tarik aja semua, udah suruh balik lagi ke asalnya. Kalau nggak ke kutub selatan, utara atau apa itu yang masih belum ada pemukiman gitu ya, ribet. Mana negara? Kenapa negara tidak hadir untuk menyelesaikan persoalan? Selamat malam Abang, izin stage videonya ya. Di situ Abang bertanya, Abang sebagai warga Aceh bertanya ke Pak Presiden, kemana negara? Bukankah negara punya militer, punya aparat hukum dan lain sebagainya? Nah, ini mohon maaf Bang, mohon maaf sekali, saya warga negara Indonesia, berarti saya bagian dari Aceh. Karena sama-sama berdiri dan hidup di Indonesia. Pada tahun 2017 dalam pidato kepresidenan, Pak Jokowi sudah menjelaskan, beliau mengatakan yang kurang lebihnya seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan warga asing yang terus berdatangan. Karena itu nanti akan menimbulkan suatu permasalahan. Kurang lebihnya pidato Pak Joko Widodo di tahun 2011 seperti itu. Dengan berbondong-bondong semuanya, dengan berbondong-bondong segitu banyaknya, mengatakan, menghujat, mencaci, mencela bahwa Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi kafir, Pak Jokowi tidak anti-Islam, Pak Jokowi lebih ke pro asing, Pak Jokowi tidak nasionalis, Pak Jokowi tidak berperi kemanusiaan, bahkan itu sampai di demo. Kenapa beliau mengatakan seperti itu di tahun 2017? Karena sudah tahu. Sebagai kepala negara,
yang sudah sering melakukan kunjungan ke berbagai negara tetangga, sedikit banyaknya beliau mengetahui, oh negara ini begini, negara ini begini, negara ini begini. Ini tidak bisa dibiarkan kalau sampai warga negara ini masuk ke wilayah saya, tidak menutup kemungkinan dia akan menduduki suatu pulau atau provinsi tertentu di wilayah saya. Dan tidak menutup kemungkinan beliau akan menguasai wilayah saya. Kemungkinan dalam Pak hati Joko Widodo pada saat itu seperti itu, Bang. Kemungkinan beliau sudah punya feeling ke situ. Makanya di waktu itu Pak Jokowi kan kurang mengatakan yang kurang lebihnya kalimatnya itu berbunyi, kita tidak boleh membiarkan terus warga asing yang datang ke kita tanpa dilengkapi dengan izin-izin yang diakui keabsahannya. Dengan pernyataan Pak Jokowi tersebut, Pak Jokowi dihujat, dicaci, dicela hingga akhirnya didemo. Tidak sedikit yang mengatakan Jokowi PKI, Jokowi kafir, presiden kafir, presiden tidak punya hati, nggak punya kemanusiaan. Dan dalam demo itu Pak Jokowi sedikit pun tidak mempunyai rasa dendam. Semua yang dalam feeling Pak Jokowi akhirnya terbukti. Sekarang terus ribuan Rohingya pada berdatangan. Dan 2 minggu yang lalu Pak Jokowi sudah memberikan perintah kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD untuk menyelesaikan permasalahan ini. Berarti kan negara hadir ya? Sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang berkecamuk di Aceh. Kita tunggu saja ya. Jadi kalau abang mempertanyakan kemana negara selama ini selama beberapa tahun dari tahun 2015, kayaknya pertanyaan abang kurang tepat, Bang. Coba abang buka di YouTube tadi apa itu masih ada, Bang, pidatonya Pak Jokowi itu masih ada. Jadi kita bijak, Bang. Yuk kita tangani bersama-sama. Bagaimana solusinya bagaimana solusi terbaiknya. Jangan hanya terus-menerus menyalahkan Pak Jokowi. Karena apa? Dari awal di tahun 2017 itu Pak Jokowi sudah istilahnya sudah memberikan larangan. Tapi karena beliau terus didemo, dihujat, ya sudah akhirnya Pak Jokowi menangani persoalan lain. Karena yang ditangani Pak Jokowi ini bukan sekedar soal imigran ilegal Rohingya itu, bukan, Bang. Dari Sabang sampai Merauke itu tanggung jawab Pak Jokowi karena beliau kepala negara. Cari solusi terbaik, Bang, bekerja sama baik-baik, jangan selalu menyalahkan pemerintah. Terima kasih. Di pengungsian rumah susun Puspa Argo, Desa Jemundo, Kecamatan Taman. Anjing, aing gerget pisan ya, karek ayeuna gerget pisan, sumpah aing. Eta warga asing Rohingya menang rumah susun gratis, dahar gratis. Ya Allah. WNCHR kemana? Aisyah orang mana? Uruskan WNI anu sarare di kolong jembatan, anu barudak can sakarola uruskan. Lain nguruskan negara batur, cicing di aing nya dibere imah, dibere nyatu. Aduh kungeuna eta aing warga sorangan, warga Indonesia sorangan ya. Hayang boga imah, hayang gablek imah. Aing kudu jadi TKW heula anjing. Aing ge hayang anjing, aing sirik anjing. Tunggu aing balik anjing. Aing rek menta aing. Rek menta jatah aing aing rek menta jatah imah. Sekitar 1.147 orang. Jumlah tersebut terus bertambah sebab tuh, lihat aja. Udah 1.000 lebih aja pengungsi yang datang. Mau berapa banyak lagi coba? Datang ke sini nggak tahu terima kasih. Dikasih hati minta jantung. Dikasih makan masih kurang. Dikasih duit masih kurang. Datang ke sini minta pulau. Situ waras. Beda banget sama Palestina. Kalau di Palestina ya, lu lihat aja sendiri. Dia lebih baik bertahan, bela mati-matian buat mempertahankan negaranya, mempertahankan tanah kelahirannya. Banyak anak kecil jadi korban. Tapi dia nggak pergi, nggak kayak si Rokia. Dia lebih baik pergi meninggalkan negaranya, datang ke sini, nggak kerja, nggak ada kata terima kasih, bikin masalah, kan beban ujung-ujungnya nantinya. Nggak ada guna kan dia ada di sini, bikin sumpek dia. Usut tuh masalahnya, kawal terus sampai akar-akarnya. Jangan sampai ada yang tersisa di Aceh. Kalau ada yang tersisa di Aceh, pasti beranak pinak dia di sini. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum
sudah mulai bertindak pemerintah. Kita terus kawal jangan sampai kendor. Semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh dan dimanapun berada, dari Sabang juga kan katanya ada, kita kawal semuanya. Harus bersih, Indonesia harus bersih dari pengacau-pengacau itu. Udah nggak usah mengatasnamakan agama Islam deh, nggak usah. Kebanyakan juga yang datang ke Indonesia juga bukan orang Islam. Jadi nggak usah, gimana hati nurani kalian kepada sesama saudari kita, tai, nggak ada. Waduh. Saudara gue masih banyak yang butuh bantuan. Udah, gue nggak ngurusin saudara orang. Emosi. Sambut mereka, beli perlindungan kepada mereka, berikan kesempatan untuk nanti pada waktu. Ih, aku betul lah geram kali aku nengok ini, sumpah. Kau bilang Indonesia harus menyambut. Oi, masih banyak rakyat Indonesia yang miskin. Ya, masih banyak rakyat Indonesia yang butuh makan. Kau pikir, ya, jangan cuma karena kau ingin berkampanye, kau mengatasnamakan kemanusiaan, kau mengatasnamakan agama. Seluruh umat agama diajarkan saling mengasihi, entah itu agama apapun. Tapi jangan itu jadi basicmu, itu jadi alasanmu untuk berkampanye agar kau bisa diterima. Kau yang bisa menerima itu, kami rakyat Indonesia tidak menerima. Tangkang itu, kimakmu. Apa? What happened? Tuh ya, dari masih video sedikit, yang kita lihat, kurang banyak itu, nggak sedikit makanannya tuh. Kayak ini Rohing nih udah dikasih makan, dia bilang nasinya sedikit banget gitu. Dari bahasanya kita bisa lihat nasinya tuh sedikit banget, nggak cukup di perut aku gitu ya kan. Nah dari video yang sebelahnya, kakek-kakek orang Indonesia dia malah kayak minum dari tempat yang sampah, udah nggak ini lagi loh, udah bisa dibilang nggak layak gitu kan. Di tempat yang bakteri. Sedih banget ya, sedih masih banget. Bisa bersyukur dan masih mau kerja walaupun mulung. Nah si Rohing datang ke Indonesia, cuma tampang muka melas, dikasihanin sama UNHCR itu, mau dikasih pulang. Tahu nggak sih, Rohing itu tuh gimana ya? Rohing itu manusia paling nggak bersyukur dan nggak tahu diri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dari video-video yang aku lihat, dari video-video yang aku udah buka, mereka nggak tahu takut sama warga lokal. Warga yang dia datengin nih ke Aceh, dia nggak takut sama warga lokal. Kayak kejadian yang warga Malaysia nampung mereka 2017. Dan kamu tahu, Rohing itu ditampung sama warga Malaysia. Ditampung karena kasihan mungkin ya, nggak tahu pastinya. Karena kasihan, dari yang aku baca-baca, Rohing ini udah numpang. Mereka tuh memperbanyak memperbanyak anak, kawin terus. Nggak tahu, mereka numpang. Nah, mereka udah memperbanyak anak, mereka terus melebar, meluas. Mereka demo tuh di Malaysia, nggak percaya kalian cari aja. Mereka demo di Malaysia karena mereka udah banyak, mereka minta pulau, lu tahu. Ratusan ribu di Malaysia ya, sudah mereka tinggal. Sudah susah dikendalikan. Mereka tuh kayak kerjanya kawin terus. Kerja nggak mau mereka nggak mau kerja, makanya kayak mereka datang ke setiap tempat. Kayak sekarang mereka lagi datang ke Aceh karena ada penolakan. Terus dibilang banyak yang bilang kayak UNHCR itu bilang kayak Rohing kan juga manusia. UNHCR wajib dibantu. Lihat yang dibantu tuh yang kayak gimana. Warga Indonesia juga banyak yang harus dibantu. Warga Indonesia juga banyak yang harus dibantu. Kayak yang di video tadi tuh. Mereka datang ya, di Aceh juga terbilang banyak warga yang miskin. Kayak gue juga miskin, cuman mau kerja keluarga gue. Kayak di luar sana juga banyak orang yang kelaparan. Lihat warga sendiri baru bantu orang gitu. Kayak di Papua tuh, bapak-bapak sana tuh udah tua-tua, tapi mereka tuh kerja, nggak minta. Kayak saran gue tuh kayak lebih gak usah bantuin lagi deh tuh si Rohing, karena tuh bakal menyebabkan malapetaka buat kita tuh. Karena mereka tuh nggak tahu terima kasih, nggak tahu tuh yang namanya terima kasih tuh. Mereka tuh kayak nggak diajarin sama mama bapaknya. Jadi dikasih tuh nggak tahu terima kasih, ibarat kata tuh dikasih tuh jangan ngomong baik. Karena tuh udah deh, paling anjing.
Memang kasus-kasus di Konoha ini memang lawak sekali. Kenapa kita sibuk memikirkan orang-orang yang bukan darah daging bumi pertiwi ini? Di negaranya saja mereka ditolak. Ini lagi ada saja UNHCR mau memberikan pulau kampung khusus buat para kaum Rohingya. Orang rakyat di negara kita saja banyak yang kekurangan. Ini ibarat itu apa ya? Gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi semut di seberang lautan saja nampak. Jadi kenapa kita mesti jadi yang repot-repot buat dengan alasan kemanusiaan mengurusi para warga Rohingya? Mereka kan sengaja diberangkatkan di sini, bukan faktor terdampar dan lain sebagainya. Ini memang sudah direncanakan. Kalau kita terus menerima, ya mereka semakin banyak berdatangan ke sini. Pada akhirnya seperti di Malaysia, yang mereka semena-mena bahkan merebut hak warga lokal. Ya karena mereka memang datangnya secara ilegal, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak dibekali apa-apa, cuman dikasih bantuan dan bantuan. Jadinya ya semakin menjadi-jadi karena nggak punya keahlian juga. Kenapa nggak dikembalikan saja ke Myanmar atau dikembalikan sana ke Bangladesh sana? Jadi kenapa jadi kita yang nggak ada hubungan saudara jadi yang repot-repot memikirkan mereka orang warga kita yang sedarah sebangsa tanah air yang ikut berjuang bersama-sama memerdekakan bangsa ini saja masih banyak yang susah. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan lah. UNHCR itulah organisasi apa itu, nggak jelas itu, berkedok kemanusiaan tapi menyelundupkan orang-orang secara ilegal seenaknya. Kacau itu. 250. 1.250 itu cukup nggak? Nggak cukup. Begini nih, orang Dapat yang jatah dapat ya, terima dapat kasih. jatah ya, Udah dibantu, 1.250 dikasih makan, dikasih duit, kerja kagak. Datang ke sini minta pulau. Situ waras. Udah deh, usir. Bikin sumpah gue aja, lewat terus lagi di beranda gue. Aduh, banyak-banyak terima kasih lu. Udah ditolong sama warga situ lu. Dikasih hati malah ngelunjak. Heran gua. Nggak ada bening-beningnya lu datang. Bikin sumpah. Lewat terus di beranda gua. Pusing kepala gua ngeliat lu. Pergi. Ada pemberian sembako kepada Rohingya itu dibuang semua. Dibuang. Udahlah, dibuang. Cepet usir. Nggak usah melihat rasa kemanusiaannya. Nggak usah lihat seimannya. Dia aja seiman tapi nggak etika dipakai. Dikasih hati minta jantung. Udah status nggak jelas di muka bumi ini. Dikasih bantuan malah dibuang ke laut. Udah usir aja. Bikin pusing kepala gue aja. Lewat terus lagi di beranda gue. Sumpah gue ngeliatnya. Seharusnya tuh mereka banyak-banyak terima kasih sama kita. Karena kita tuh udah banyak nolong ke mereka. Dikasih ini masih kurang. Dikasih makan minta lebih banyak. Lama-lama ngelunjak nih orang. Sumpah. Di pengungsian rumah susun Puspa Argo Desa. Wih, enak banget sih Rohingya ini. Udah datang ke Jurig, dapat rumah susun, mana minta pulau kosong lagi. Kasih aja tuh hutan Amazon sana. Gak paham gue sama oknum apalah. Jangan sok-sok kemanusiaan. Rakyat kita juga butuh dimanusiakan. Lihat ke belakang, rakyat kita juga banyak yang susah. Siang, pagi, sore yang cari duit buat bayar kontrakan. Banyak yang tidur-tidur di pinggiran jalan. Kenapa lo gak kasih aja rumah susun tuh buat mereka? Gak usah lah kau repot-repot cari pulau kosong. Suruh aja lu pergi sih Rohingya itu ke habitatnya. Lebih baik lu cari pulau kosong buat rakyat kita sendiri. Yang tidurnya di pinggir jalan tuh, yang orang-orang pada ngontrak rumah tuh, lebih baik lu kasih buat mereka. Gak usah repot-repot lu. Udah gak paham gua. Udahlah, jangan kau tanam bibit-bibit penjajah buat anak-anak cucu kita kelak nanti. Jangan kau pancing-pancing rakyat Konoha. Lu belum tahu rakyat Konoha kalau udah bangkit dari kubur, abis semua abis. Jangan kau pancing-pancing. Udah usir aja si Rohingya itu. Kemana terserah lu, ke alam lain apa kemana lah, bodo amat. Yang penting jangan bikin beban negara kita. Heran juga warga lokal kok bisa-bisanya nikah sama orang asing tanpa identitas. Apalagi orang Jawa ini yang terjadi. Karena apa? Orang Jawa itu petung weton lah. Bebet, bibit, bobot itu dengan rumus yang melebihi rumus matematika. Itu rumit sekali. Ini kok bisa-bisanya nikah sama orang asing. Hati-hati. Kalau nggak mau nantinya itu mempersulit diri. Kira-kira seperti itu. Contohnya seperti ini. Can you tell me your name please? Yeah, I'm Deliwarsha. Deliwarsha, where you come from? Ieu mang nya nyaho teu aing ogeh yang pindah sia ti Indonesia teh ka planet Mars. Ieu sia yang kalah cicing di dieu. Buat menu yang ada makannya coy. Enak makan ya. Aduh. Wanginya.
orang kurus kan, badannya kurus. Itu nasi bungkus, itu udah porsi besar itu loh, aku tengok itu tadi ya. Kurang katanya. Gimana ini kurang ini? Udah dikasih tempat tinggal, dikasih makan gratis. Apalagi kok minta kurang lagi? Kalau aku yang video ini tuh ya, pukul langsung kepalanya itu, langsung malapak, langsung pak kepalanya langsung. Biar nggak kebiasaan, dikasih hati minta rempela. Bener banget Mas Adi, saya setuju dan saya juga tidak akan ikut pemilu apabila masalah Rohingya itu nggak selesai. Saya jauh-jauh ke luar negeri jadi babu, nabung sedikit demi sedikit buat beli tanah di negara saya sendiri. Enak banget sih Rohingya itu datang-datang mau minta tanah. Saya tidak akan setuju itu. Oke. Masih banyak orang-orang Indonesia, panti asuhan terlantar, anak terlantar, panti jompo terlantar. Daripada kalian bantuin negara-negara lain yang belum merdeka, lebih baik kalian bantuin warga negara kalian sendiri. Bukan gitu kan? Enak banget datang-datang minta tanah. Kurang gede porsinya. Luruk dado, astagfirullahaladzim. Woi, Bang. Hidup tuh bersyukur bang, berapapun yang dikasih uang makan tuh bersyukur. Awak tuh tamu di negara orang, awak pula nak ngaturnya. Kemana ini? Woi bang, siko saya kasih tahu. Kami kok di rakyat Indonesia kok masih banyak yang miskinnya, yang masih banyak tinggal di kolong jembatannya bang. Kalau nak makan kami nih, kami nak mengais dulu rezeki kami. Ada yang mengais rezeki dengan mulung sampah, dikumpulinya sampah plastik yang berharga buat dia, terus dia jual ke pengepul, dapatlah duit, baru bisa dapat makan bang. Lah bang enak. Abang tekang-tekang redok, dapat maju, dapat makan abang tuh. Bersyukur bang, bersyukur jadi wong. Jadi orang. Nah buat pemerintah, tolonglah balikinlah uang ini nih ke Myanmar po. Susah nyebutnya ke Myanmar. Balikkanlah ke Myanmar. Uang macam ini nih yang tidak tahu terima kasih nih, balikkanlah. Dia beda tahu terima kasih dengan kita. Nah wajarlah kita nak nyepain dia. Balik kau ke Myanmar. Habis itu gak usah dibagi pulau Indonesia nih untuk orang tuh. Rakyat Indonesia masih banyak tinggal di kolong jembatan. Lah kita nak bagi pula pulau. Agak berkembang biak banyak di situ. Lama-lama lagi nguasai Indonesia. Ngasih makan dikit baik di protesnya. Itu baru soal makanan, apalagi kayak soal tanah kalau dia nak minta. Laju anak cucu kita besok ke depan terusir dari negara Indonesia nih. Nah, jangan sampai. Tolonglah pemerintah diperhatikan lagi rakyat kita nih di Indonesia nih, yang paling utama rakyat kita nian yang diperhatikan, bukan rakyat orang lain, rakyat negara orang. Emosi. Aduh. Pada emosi. Kayak mana? Udah kesal, kayak mana udah geram nengok uang macam yang kayak gitu tuh, pengungsi macam itu tuh. Aduh, ngukut dado aku. Wajarlah orang tuh kena sepak di negara dia. Macam itu kelakuan nih. Hai, talah. Yang penting bang, baliklah dulu ke rumah tuh. Yo, jangan lupa dengan tanah abang Dewe ya, tanah abang Dewe di sana yo. Jangan lemak di sini lama-lama. Kaget di demo dengan rakyat Indonesia. Nah baliklah dulu, gila baliklah dulu ke negaranya baru. Abang kalau nak ke Siko tuh cuman untuk healing bang, jangan untuk netap di Siko, yo, jangan berkembang biak di Siko. Aduh, baliklah bang, balik. Dengan soal beri kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin stis video Bapak ini ya, Bapak Mahfud MD. Bapak kan bilang tentang kemanusiaan ya Pak ya, tentang kemanusiaan. Lalu bagaimana Pak dengan masyarakat yang di Rempang itu Pak? Mereka juga menuntut hak-haknya loh, hak-hak mereka loh. Hak mereka tinggal di Rempang tapi dengan dengan nggak ada rasa kemanusiaan ya menurut saya, karena mereka itu dipaksa gitu loh, dipaksa dipindahkan gitu loh Pak. Itu dan sampai saat ini warga Rempang itu nggak tahu deh kabarnya, soalnya kan udah beramai lagi, udah lenyap, tahu kan lah ya gimana ya pemerintah ini. Nah yang kedua Pak, terus bagaimana orang yang terlantar masih banyak loh, yang masih kekurangan gitu ya, yang masih kelaparan. Nah ini datang-datang
datang dari Bangladesh lagi ya, dari Bangladesh katanya. Padahal kan mereka udah dikasih camp, dikasih fasilitas juga ya di sana. Tapi kok bisa-bisanya gitu loh ke Indonesia. Ngapain? Negara Indonesia aja penduduknya itu udah penuh, udah sumpek. Kan sumpek lagi ya, kekurangan gitu loh. Masih banyak pengangguran di mana-mana. Nah ini mau nampung orang gitu loh. Ya nggak apa-apa sih ya. Kalau misalkan sehari 2 hari kayak nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai bertahun-tahun itu warning boy. Bisa-bisa terlupakan gitu loh. Terlupakan, nanti mereka lanjut lagi. Masuk gelombang keberapa gitu. Sekarang aja udah banyak. Jangan sampai kejadian kayak di Malaysia Pak. Udah tahu kan beritanya, viral lagi. Mereka tuh minta jatah. Oh iya, kemarin juga ada yang bilang mau dikasih pulau, yang minta pulau. Enak banget Pak. Aku aja nih ya mau bikin rumah, mau beli Pak, lama. Mereka orang luar dengan enaknya baru masuk, nggak capek gak apa. Dikasih makan gratis, dikasih fasilitas, mau dikasih pulau. Terus di mana Pak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di mana? Kita itu harus berkaca pada Palestina, Pak. Harus berkaca yang bagaimana pertamanya itu Israel ya, Israel. Pertamanya juga gitu sama, naik kapal, meminta bantuan, diterima. Akhirnya apa Pak? Nggak tahu berterima kasih, menjajah. Pak mau Pak, mau bilang mindalik ya, mau bilang nggak mau sampai kejadian seperti itu. Aduh. Anak kelahiran kami sudah berapa kali melakukan demo, dan kalau nggak dipindah. Lah iya toh guys. Wong terdampar berulang kali sampai punya kartu UNHCR ya. Ini kalau nggak ada dalangnya ya nggak mungkin ini. Wis kacau. Ya tolong buat bapak-bapak angkatan laut, polisi laut yang bertugas di laut ya diketati lagi Pak penjagaannya. Mau wong asing dibiarkan masuk ya, sedangkan kita ini Indonesia ini kalau buruh di luar negeri di Malaysia itu kalau masuknya nggak resmi dikejar-kejar di penjara, disiksa. Lagi kok berkali-kali kok bisa lolos terus dijarne iki piye iki aneh. Ngapunten lho niki Pak sadurunge Pak. Matur nuwun sepurane sing akeh. Izin stitch ya videonya. Kayaknya gimana gitu ya, lihat video-video yang beredar di luar sana tentang etnis Rohingya yang masuk ke Indonesia. Padahal orang ilegal masuk ke negara kita dengan alasan terdampar. Dan saya lihat juga kebanyakan ya orang Rohingya tuh nggak ada yang mau pulang loh ngeliat video-video yang beredar tuh. Kenapa ya? Apa udah keenakan ya makan tidur di Indonesia? Sampai-sampai nggak mau balik ke negaranya, udah nyaman makan tidur di sini. Terus apa ya? Dikasih tempat tidur juga buat bapak-bapak, buat warga Indonesia. Jangan hanya warga Rohingya dong yang diperhatikan. Masih banyak tuh warga kita sendiri yang kesusahan, yang nggak ada tempat tinggalnya, yang masih harus nyari makan tuh susah gitu loh. Tapi giliran kedatangan orang Rohingya ke negara kita tuh enak banget ya, makan sepuasnya, tidur, beranak, berkembang biak. Maaf ya. Minta tolong teman-teman, tag akun-akun yang kira-kira bisa menyuarakan atau ikut mengambil tindakan tentang hal ini, baik itu akunnya pemerintah, lembaga, LSM, atau seseorang yang bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu, kami mohon segera pulangkan pengungsi Rohingya. Karena apa? Kalau hanya dipindah-pindah dari tepi pantai, kemudian ke penampungan, itu menimbulkan bentrok seperti ini. Rakyat itu sudah menolak, nggak mau lagi ada pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Di wilayah kita semuanya, insya Allah rakyat Indonesia itu menolak. Karena apa? Satu, ekonomi kita itu lagi tidak baik-baik saja. Yang kedua, kita itu sudah banyak masalah, jangan ditambah masalah lagi. Yang ketiga, culture shock, mereka itu sudah banyak masalah seperti yang lalu-lalu yang terjadi di Aceh. Jadi mohon Pak, jangan dipindah-pindah, tapi pulangkan ke kamp pengungsi yang telah disediakan. Minta tolong ya teman-teman, research atau di
tag akun-akun yang kira-kira bisa menyuarakan atau menyelesaikan masalah Rohingya. Menyelesaikannya itu bukan dipindah dari satu kota ke kota lain atau disebar atau ditaruh di pulau. Jangan, pulangkan. Video ini saya sampaikan kepada pemerintah terkait yang mengurus etnis Rohingya. Kemarin saya buat video tentang etnis Rohingya, mungkin sedikit keras dan akhirnya diblokir, dihapus oleh TikTok. Dan banyak teman-teman saya yang dari Malaysia pada komentar. Dan saya ingat satu komentar yang paling wow. Saudara-saudaraku yang dari Indonesia, awas hati-hati dengan pengungsi dari Rohingya ini karena mereka ini wataknya keras. Fakta saya di sini di Malaysia saya tahu sendiri, ini kata komenan teman saya dari Malaysia ya. Di Malaysia etnis Rohingya udah ratusan ribu. Dan menjamur terus-terusan katanya. Dia wataknya keras, dikasih nasi, protes, dikasih baju dibuang. Dan katanya, maaf, tidak tahu berterima kasih banget sama masyarakat Malaysia, sama pemerintah Malaysia. Dan ya, yang terjadi sekarang ini sama seperti di Aceh, di Indonesia. Banyak kan video viral, nasi dibuang, dikasih baju, ditolak, dibuang. Ini maunya apa gitu loh. Dan yang bikin wow banget menurut saya ini ada etnis Rohingya, pengungsi Rohingya yang di Jawa Timur. Ini nggak tahu, bener nggak tahu nggak kabarnya ini. Kabarnya dia tinggal di rumah susun mewah. Waduh Pak, ini luar biasa banget ini. Ini aduh ampun. Di saat banyak banget masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rumah, tapi pengungsi tinggal di rumah susun yang begitu mewah. Dan satu lagi, emang Laut Aceh nggak dijaga ya? Sampai begitu bebas masuk keluar masuknya etnis Rohingya, kosong melompong. Tolonglah Pak, kali ini saja Pak, bijaklah dalam mengambil keputusan Pak. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dengarkanlah suara-suara masyarakat Indonesia Pak. Kenapa? What happened? Untuk kecil permasalahan Rohingya ini, siapa sih yang pertama kali menerima Rohingya ini? Hah? Seolah-olah di Indonesia ini masih kemiskinan itu masih luar biasa loh, ya kan? Kemiskinan itu masih luar biasa, kenapalah menerima gitu Rohingya kayak gitu tuh? Apa ada di Bali ini ada yang ngambil-ngambil nama kah? Sedangkan di KKB aja itu belum terselesaikan gitu. Nah, belum lagi Indonesia ini pro dengan Palestina, itu pun belum terselesaikan gitu loh. Ini sibuk nampung-nampung cari nama. Ini kami loh sebagai rakyat Indonesia ini nggak pernah dikasih makan nasi bungkus sama pemerintah, biar tahu kalian. Usir aja udah, ya. Usir aja. Ibaratnya gini ya, kalau kita punya tetangga yang perlu bantuan, kita pasti akan bantu mereka semampu kita. Misalnya dengan cara ngasih makanan, atau kita kasih bantuan uang. Kita nggak perlu bantu mereka sampai ngasih tempat tinggal kan, kita juga nggak perlu bantu mereka sampai sekolahin mereka. Sama halnya dengan warga Indonesia, khususnya di daerah Aceh gitu. Kenapa? Karena kita punya hak sepenuhnya untuk menolak siapapun warga atau etnis lain yang masuk ke wilayah kita. Dan sampai saat ini, masyarakat Rohingya yang sudah berada di Aceh itu ada sekitar 1.847 orang jumlahnya. Dan itu jumlah yang nggak sedikit ya. Mungkin ya bisalah satu RT atau satu kelurahan. Kadang aku masih suka bingung sama orang-orang yang menganggap orang Aceh itu jahat. Kenapa nggak membiarkan masyarakat Rohingya untuk stay di tempat kalian? Kenapa nggak ditampung aja? Bla bla bla. Guys, yang perlu kalian tahu, warga Aceh itu sudah menerima warga Rohingya itu sejak tahun 2015. Dan saat itu warga Aceh menerima dengan sangat baik. Mereka ngasih makan, mereka kasih tempat tinggal, memperlakukan warga Rohingya juga dengan sangat baik. Dan karena sikap dan perilaku warga Rohingya yang buruk, itu yang membuat masyarakat Aceh jadi kecewa dan akhirnya tidak mau menerima warga Rohingya lagi untuk datang ke Indonesia. Nah, terus siapa seharusnya yang bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa masyarakat Rohingya ini? Nah, yang bertanggung jawab adalah United Nations High Commissioner for Refugees atau biasa disingkat dengan UNHCR, yang biasa ada di logo-logo yang suka ada di warga Rohingya. Jadi sebenarnya warga Rohingya itu bukan tanggung jawabnya warga Indonesia, karena warga Indonesia juga masih banyak kok yang perlu bantuan. Saat ini dimasukkan ke kapal. Bicara tentang kemanusiaan, saya rasa Indonesia sudah memberikan tindakan bertahun-tahun tinggal di Indonesia dan pastinya fasilitas konsumsi sudah diberikan kepada warga Rohingya. Tetapi lebih daripada itu, jangan pernah berharap untuk tinggal selama-lamanya di Indonesia, apalagi memiliki tempat di Indonesia. Karena Indonesia ini bukan negara maju, tetapi negara yang berkembang. Negara Indonesia ini juga masih memiliki sejuta permasalahan. Jutaan penduduk Indonesia masih kekurangan gizi. Jutaan penduduk Indonesia masih hidup miskin. Dan jutaan keluarga di Indonesia masih belum memiliki hunian atau rumah atau tempat tinggal milik sendiri. Bicara welcome, Indonesia paling welcome banget. Tidak ada manusia se-welcome orang Indonesia. Tetapi lebih daripada itu, mohon maaf. Sehat selalu pengungsi Rohingya. Semoga segera menemukan tempat. Tapi tetap, jangan di Indonesia. Salam akal waras. Joko Widodo telah meminta Menko Polhukam untuk menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin speech. Oke. Surat terbuka untuk Insinyur Bapak Joko Widodo.
kalau video ini sampai ke Bapak, sebelumnya saya mohon maaf. Untuk masyarakat Rohingya, tolong segera ditangani dan segera diusir dari wilayah Indonesia. Karena bukannya tidak mungkin mereka akan memberikan dampak buruk kepada rakyat Indonesia Ya. dan bangsa. Mohon maaf teman-teman, suaranya agak delay ya, suara mereka. Jadi pemerintah harus segera mengambil sebuah sikap teman-teman, harus sesegera mungkin. Itu rakyat mengancam bahkan akan golput kalau semisal pemerintah tidak segera menangani Rohingya ini teman-teman. Dari sekian banyak orang di sini, bahkan ratusan ribuan masyarakat Indonesia itu speak up-nya itu hampir sama semuanya, tidak menginginkan Rohingya. Pada awalnya mereka menerima, tapi mendengar dan juga melihat kelakuan mereka, pada akhirnya mereka warga negara Indonesia itu berubah pikiran. Ya, ternyata di Malaysia juga seperti itu. Di Bangladesh sudah diberikan camp, fasilitas bagus, ya rumahnya bagus, mereka malah melarikan diri. Ya, mereka nggak mau kerja, gitu teman-teman. Jadi, ya sekali lagi pemerintah harus segera ambil sikap sebelum kita menyesal di kemudian hari. Ya, kita menyesal pada akhirnya kita akan bergesekan lebih lama lagi dengan penduduk luar dari Indonesia. Jadi saya pikir pemerintah harus eman kepada warganya sendiri. Kemanusiaan boleh teman-teman, kemanusiaan itu memang harus kita lakukan, negara juga harus melakukan, tapi ada batasnya. Ya, harus segera direlokasi kemana, asal jangan di Indonesia, kembalikan lagi ke Myanmar atau gimana. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi pemerintah harus segera mengambil keputusan agar tidak ada gesekan yang lebih serius di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.